Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Kali ini kita akan berlatih persoalan untuk persiapan penilaian akhir semester Gasal. Materi yang akan kita pelajari antara lain pola bilangan, koordinat kartesius, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan sistem persamaan linier dua variabel. Adapun persoalan yang akan kita pelajari pada video ini adalah pola bilangan dan koordinat kartesius. Untuk materi yang lain akan kita pelajari pada video selanjutnya. Soal yang pertama, kelompokkan barisan berikut berdasarkan barisan aritmatika atau barisan geometri. Nah, untuk barisan aritmatika, di sini polanya itu berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan yang berulang. Untuk geometri, polanya itu berkaitan dengan kelipatan berulang. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, 30, 25, 20, 15. Nah, di sini ternyata polanya berkurang 5. Karena berkurang, berarti yang pertama ini adalah barisan aritmatika. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. Dari negatif 4, negatif 2, 0, 2. Oke, berarti ini polanya itu bertambah 2. Bertambah 2 terus ya. Berarti kalau bertambah, ini juga barisan aritmatika. Oke, sekarang kita lihat soal yang ketiga. Dari 8 ke 4, 2, 1. Ternyata polanya itu kelipatan setengahnya ya. Jadi kalau kelipatan tadi apa? Berarti termasuk barisan geometri. Oke, sekarang soal yang keempat. Dari 1, 2, 4, 8. Nah, ternyata polanya itu apa? Polanya itu kelipatan 2 atau 2 kalinya ya. Nah, karena kelipatan berarti ini juga barisan geometri. Mudah ya. Lanjut ke soal kedua. Tentukan suku ke-20 dari barisan 4, 9, 14, 19. Nah, kita lihat ya, barisannya ini ternyata polanya itu bertambah 5. Oke, ini ya bertambah 5. Kemudian kalau bertambah tadi berarti ini adalah barisan aritmatika. Oke, untuk mencari suku ke N, rumus untuk aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Oke ya. Di sini berarti suku ke-20 berarti 20 ini adalah N-nya. Oke, sekarang A adalah suku pertamanya. Ini A. Oke, sekarang B itu bedanya. Bedanya itu tadi apa? Nih, polanya itu tadi bertambah 5, berarti bedanya 5. B5. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. UN U20 sama dengan A-nya 4 ditambah N-nya tadi 20 dikurangi 1 kali B-nya 5. Oke, 4 ditambah 20 dikurangi 1 hasilnya 19. Oke, dikali 5. Kita hitung 4 ditambah 95 hasilnya 99. Jadi suku ke-20 dari barisan tersebut adalah 99. Soal ketiga, tentukan suku ke-6 dari barisan 1, 3, 9, 27. Nah, kita lihat ya, ternyata barisan ini polanya itu kelipatan. Dari 1 ke 3, kemudian 3 ke 9, 9 ke 27. Ini ternyata kelipatan 3. Berarti dia adalah barisan geometri. Oke, untuk barisan geometri mencari suku ke N, rumusnya
UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Nah, dimana N-nya itu berarti ya 6 ini adalah N-nya. Kemudian A itu suku pertama, berarti yang pertama ini. Nah, A-nya sama dengan 1. R itu rasionya. Rasionya itu tadi kan kelipatan 3, berarti R-nya 3. Oke. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. U6 suku ke-6 sama dengan A-nya tadi 1 dikali dengan R-nya 3 pangkat N-1. N-nya 6 dikurangi 1. Oke, 1 dikali 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 hasilnya berapa? 243. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan 1 kali 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu berarti artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 5 kali. Oke. Selanjutnya nomor 4. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga ukuran panjangnya membentuk barisan aritmatika. Panjang tali terpendek 12 cm dan yang terpanjang 24 cm. Panjang tali sebelum dipotong adalah berarti di sini kita akan mencari panjang tali sebelum dipotong. Lalu di sini ada panjang tali terpendek 12. Kemudian ini tadi menjadi 5 bagian ya, berarti kita belum tahu nih yang di tengahnya. Berarti 12, kemudian yang terakhir 24. 1 2 3 4 5. Oke, di sini ada 5 bagian. Kita akan cari panjang tali sebelum dipotong. Ini adalah SN-nya. Oke, SN untuk barisan aritmatika rumusnya N dibagi 2 dikali A plus UN. Oke, N-nya itu berarti tadi 5, karena 5 bagian ya, 5 dibagi 2. A-nya adalah yang terkecil, panjang terpendek 12. UN ini berarti suku ke N, suku ke-5. Tadi berapa? 24. Nah, ini ya, A-nya tadi 12, UN-nya U5-nya 24. Berarti di sini U5 tambah 24. 5 per 2 kali 36. Hasilnya, nah kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. 18. 5 kali 18 hasilnya berapa? Hasilnya 90. Oke. Jadi panjang tali sebelum dipotong adalah 90 cm. Nomor kelima, pola ke-10 dari gambar pola bilangan di bawah adalah, di sini ada bulatan. Yang pertama itu ada 2, kemudian ini ada 6 bulatan, yang ketiga ada 12. Oke, di sini ada 2, 6, kemudian 12. Ternyata membentuk pola persegi panjang. Nah, untuk pola persegi panjang, mencari rumus UN-nya atau suku ke N, pola ke N. Rumusnya itu UN sama dengan N kali dengan N plus 1. Berarti kalau tadi ditanya pola ke-10 berarti U10 sama dengan 10 kali 10 ditambah 1. Hasilnya 10 kali 11 diperoleh 110. Nah, jadi pola ke-10 adalah 110 gitu ya. Lanjut nomor 6. Titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y adalah, yang kita lihat adalah sumbu Y ini. Berarti kita lihat ya jaraknya. Untuk titik A, kita lihat jaraknya ke Y. Kita hitung 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Oke, ternyata jaraknya 7 satuan. Sekarang yang B terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 satuan. Yang C, kita lihat 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Kemudian yang D, kita hitung ada jaraknya berapa terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Titik E sekarang. E ke sumbu Y. 1, 2, 3. Oke, 3 satuan. Kemudian titik F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata 8 satuan. Selanjutnya titik G. 1, 2. Oke, 2 satuan. Yang H 1, 2, 3, 4, 5, 6. H ternyata 6 satuan. Nah, di sini kita lihat ternyata titik A itu berjarak sama ya dengan titik D. A dan D berjarak 7 satuan. Kemudian B dan C ternyata juga sama berjarak 4 satuan. Nah, ini ya pasangan titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y. Nomor ke-7, manakah titik-titik yang berada pada kuadran 2? Oke, kita ingat lagi ya, pada koordinat kartesius ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, ini kalian harus ingat. Jadi di sini kuadran kedua adalah titik C, titik C dan D. Nah, oke ya. Nah, misal Budila punya titik di sini. Oke, di sini misalkan Budila punya titik K. Nah, kira-kira K itu ada di kuadran berapa? K itu karena dia berada pada tepat di sumbu X. Nah, ini ya, berarti dia ada di kuadran 1 dan 4. Nah, itu ya. Jika dia tepat di sumbu, maka dia berada di 2 kuadran. Nomor 8. Jika titik E, F, dan G dihubungkan akan membentuk segitiga apa? Oke, di sini Budila punya titik E, F, G. Kita hubungkan ya. Sini. Oke, kita rapikan dulu. Oke. Nah, di sini ternyata kita lihat ya, jarak EF dan FG atau panjangnya ini sama. Nah, sudutnya, sudut E dan sudut G itu juga sama, berarti terbentuk segitiga sama kaki. Nah, ini kalian harus teliti dalam menggambarnya ya, supaya nampak jelas segitiga yang terbentuk. Nomor 9, perhatikan denah di bawah ini. Kedudukan pos 1 terhadap pasar adalah, oke kita lihat ya, pos 1 ini kedudukannya pada 2,5. Kemudian pasar, oke ini ya, ini tadi pos 1. Kemudian pasar berada pada titik koordinat 4,3. Oke, kedudukan pos 1 terhadap pasar berarti pos 1 dikurangi, nah ini berarti titik kedudukannya tinggal dikurangi saja ya, 2,5, 4,3.
Nah, untuk X-nya kita kurangkan dengan X. 2 dikurangkan dengan 4. Untuk 5-nya dikurangkan dengan 3. Oke, berarti diperoleh 2 dengan 4, 5 dikurangi 3. Nah, diperoleh 2 dikurangi 4 hasilnya negatif 2, 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Oke, jadi kedudukan pos 1 terhadap pasar adalah negatif 2,2. Itu ya. Soal ke-10, diketahui titik P 3,2 dan Q 15,13. Koordinat relatif titik Q terhadap P. Oke, berarti caranya untuk yang A, titik P 3,2 dan Q 15,13. Oke, yang ditanya relatif titik Q terhadap P, berarti koordinat Q dikurangi koordinat P. Ini ya, karena Q terhadap P berarti Q-nya yang dikurangi P. Q-nya tadi 15,13, P-nya 3,2. Oke, untuk X itu dikurangkan dengan X-nya. Nah, ini ya, 15 dengan 3, kemudian 13 kurangi dengan 2-nya. 15 dikurangi 3, 13 dikurangi 2. Diperoleh 15 kurangi 3, 12. 13 dikurangi 2, 11. Oke, jadi koordinat relatif titik Q terhadap P adalah 12,11. Untuk yang B, titik A 4,-2 dan B 5,3. Koordinat relatif titik A terhadap B berarti koordinat titik A dikurangi koordinat titik B. Oke, tadi 4,-2 dikurangi 5,3. Oke, X dikurangi dengan X-nya, Y-nya dengan Y. 4 dikurangi 5, negatif 2 dikurangi 3. 4 dikurangi 5 hasilnya negatif 1, negatif 2 kurangi 3 hasilnya negatif 5. Jadi koordinat relatif A terhadap B adalah negatif 1, negatif 5. Nah, itu dulu ya pelajaran tentang persiapan kita menghadapi PAS semester 1. Ditunggu video dari Brila selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.